Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Ramadan, mahasiswa Universitas Mercubuana, Prodi Akuntansi. Dalam rangka melaksanakan tugas perekonomian mata kuliah perekonomian Indonesia, di sini saya akan membahas sedikit tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran Indonesia merupakan statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Transaksi NPI terdiri dari 3, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi finansial. Penyusunan statistik NPI dilakukan dengan mengacu pada The Sixth Edition of Balance of Payments and International Investment Position Manual atau BPM 6 tahun 2009. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 2020 mencatat surplus yang cukup besar, menopang ketahanan eksternal Indonesia. NPI mencatat surplus sebesar 9,2 miliar US dollar pada triwulan 2 2020 setelah mengalami defisit sebesar 8,5 miliar US dollar pada periode sebelumnya. Membaiknya kinerja NPI tersebut didukung oleh menurunnya defisit transaksi berjalan serta besarnya surplus transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan perkembangan surplus NPI tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2020 meningkat menjadi sebesar 131,7 miliar US dollar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,1 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Defisit transaksi berjalan makin menurun ditopang oleh surplus neraca barang serta berkurangnya defisit neraca pendapatan primer. Defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 1,2% dari PDB, lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya sebesar 3,7 miliar US dollar atau 1,4% dari PDB. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 2 2020 mencatat surplus cukup signifikan dibanding dengan triwulan sebelumnya, sejalan dengan meredanya ketidakpastian pada pasar keuangan global. Surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 10,5 miliar US dollar, terutama berasal dari aliran masuk neto investasi portofolio dan investasi langsung, serta pada triwulan sebelumnya mencatat defisit sebesar 3, miliar US dollar. Berikut tabel 1 neraca pembayaran Indonesia yang merupakan ringkasan dari tahun 2018 sampai 2020 yang terdapat pada website bi.go.id. Terlihat dari 2018 sampai 2020 terdapat kenaikan dan penurunan pada masing-masing poin. Pada poin pertama, transaksi berjalan, terdapat biaya paling tinggi pada triwulan 4 2018 sebesar 9,5 miliar US dollar dan terendah pada triwulan pertama 2020 sebesar 3,7 miliar US dollar. Lalu pada transaksi modal terdapat tertingginya pada triwulan pertama 2018 sebesar 58 miliar US dollar dan terendah pada triwulan 1 2019 dan triwulan 1 2020. Pada poin 3, transaksi finansial terdapat tertingginya pada triwulan 4 tahun 2018 sebesar 13,8 miliar dan terendah pada triwulan 1 2018. Defisit pada triwulan 1 2020 sebesar 3, miliar US dollar. Pada poin 6, neraca keseluruhan terlihat pada awal 2020 defisit atau minus 8,5 miliar US dollar dan kembali surplus pada triwulan kedua 9,2 miliar US dollar. Prospek neraca pembayaran Indonesia tahun 2020 diperkirakan tetap baik ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang terjaga di tengah penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di beberapa negara di dunia. Mobilitas perekonomi yang belum kembali normal sejalan penerapan protokol kesehatan turut menahan aktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan tahun 2020 diperkirakan tetap rendah. Masih lemahnya permintaan dunia dan rendahnya harga komoditas mendorong penurunan ekspor Indonesia. Namun, perbaikan neraca perdagangan diperkirakan terjadi akibat penurunan impor yang lebih dalam akibat rendahnya permintaan domestik dan berkurangnya kebutuhan input produksi untuk kegiatan ekspor. Kedepannya, Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai risiko eksternal dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja NPI sebagai dampak dari penyebaran COVID-19.
Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bangunan kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal, termasuk pengendalian defisit transaksi berjalan dan mempertahankan daya tarik aset keuangan domestik guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, Galih Ramadan. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.